Halo, selamat siang. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pada waktu pertemuan yang lalu, yaitu masih dalam sistem reproduksi pada manusia. Kali ini, pada hari ini kita akan mempelajari materi berikutnya, yaitu mengenai proses oogenesis dan spermatogenesis. Apa yang dimaksud dengan oogenesis yaitu proses pembentukan sel telur yang terjadi di dalam ovarium, sedangkan spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam testis. Baik, untuk bisa mengenal dan lebih tahu bagaimana prosesnya, maka kita akan saksikan video dalam penjelasan pembelajaran saya pada hari ini. Baiklah, kita akan lanjutkan. Saya akan memberikan penjelasan di sini. Coba Anda perhatikan semua bahwa di sini adalah sebuah organ reproduksi seorang wanita. Di sini adalah ovarium. Apabila diperbesar kemudian dibelah dengan penampang melintang yang seperti ini, maka sebuah ovarium tampak ada bagian-bagian yang seperti ini. Yang pertama namanya adalah folikel primordial, yaitu sebagai calon sel telur, calon sel telur. Kemudian folikel primer, kemudian folikel sekunder, kemudian di sini adalah folikel yang sudah matang. Nah, kalau diperbesar adalah tampak bagian yang seperti ini. Kemudian bagian sebuah sel telur akan keluar pada waktu folikel sudah matang, dan ini terjadi pada waktu proses ovulasi. Kita lanjutkan. Lalu bagaimana proses oogenesis itu terjadi? Coba kalian perhatikan semuanya. Nah, di sini bagian yang pertama, yaitu yang dinamakan oogonium, itu adalah terdapat di dalam folikel primordial. Nah, ini terjadi pada waktu anak wanita atau perempuan masih di dalam kandungan proses itu terjadi. Pertama-tama terjadi proses pembelahan yang disebut sebagai mitosis. Ini oogonium membelah menjadi dua bagian, namun terjadi pembelahan secara mitosis sehingga dihasilkan dua sel anakan baru yang disebut sebagai oosit primer. Nah, tepatnya kalau di sini adalah di dalam folikel primer. Di dalam oosit primer ini sel bersifat diploid, maka dinyatakan dengan simbol 2N. Lalu kapan terjadi meiosis, yaitu setelah oosit primer ini berkembang, kemudian mengalami suatu proses pembelahan lagi yang dinamakan pembelahan meiosis. Di sini oosit primer membelah secara meiosis. Pembelahan oosit primer itu menjadi dua bagian yang bersifat haploid atau kromosomnya
yang ada di dalamnya bersifat setengah atau separuh dari kromosom yang ada di kromosom induk, yaitu pada oosit primer, sehingga dihasilkanlah yang disebut sebagai oosit sekunder. Kemudian dari oosit sekunder ini membelah lagi menjadi dua melalui suatu rangkaian pembelahan meiosis, sehingga dihasilkan dua sel. Nah, di sini diilustrasikan besar dan kecil. Yang berkembang, yang besar ini dinamakan ootit, kemudian yang kecil dinamakan adalah polosit atau badan polar. Kemudian dari ootit ini akan mengalami suatu proses perkembangan menjadi ovum, yang disemakan ovumnya. Jadi saya ulangi sekali lagi, oosit primer membelah menjadi dua, yaitu melalui meiosis 1, yaitu menjadi dua bagian. Yang pertama namanya oosit sekunder, kemudian menjadi polosit, yang satu menjadi polosit. Kemudian yang polosit juga berkembang membelah menjadi dua lagi badan polar atau polosit, badan polar atau polosit. Kemudian oosit sekunder mengalami meiosis 2 menjadi ootit dan badan polar. Selanjutnya ootit akan mengalami perkembangan menjadi ovum atau yang disebut sebagai sel telur, yang digambarkan di sini ya. Kalau diperbesar di sini, maka secara umum proses oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur yang terjadi di dalam ovarium, dihasilkan sebuah sel telur dan tiga badan polar atau polosit. Begitu kurang lebihnya proses oogenesis yang terjadi di dalam ovarium. Kita ingat kembali struktur organ reproduksi pada pria. Yang pertama adalah testis, yang kedua adalah epididymis, yang ketiga adalah vas deferens, yang keempat adalah fascicula seminalis, yang kelima adalah kelenjar prostat, yang keenam adalah kelenjar Koperi, yang ketujuh adalah uretra. Itu adalah bagian-bagian dari alat reproduksi pria. Lalu di manakah proses spermatogenesis itu terjadi? Proses spermatogenesis terjadi di dalam testis. Jadi tempat terjadinya spermatogenesis adalah di dalam testis. Kemudian epididymis adalah saluran yang menempel pada testis sebagai tempat pematangan sel sperma untuk sementara waktu. Jadi spermatogenesis yang perlu kita pahami bersama-sama yaitu merupakan proses pembentukan sperma atau sel sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kumpulan dari tubulus inilah yang membentuk testis. Lalu bagaimana kita akan melihat proses spermatogenesis itu terjadi melalui ilustrasi sebagai berikut. Di sini adalah gambaran dari sebuah testis. Testis merupakan kumpulan dari tubulus atau saluran yang banyak sekali. Tadi seperti yang tampak bagian yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini mungkin ini yang dinamakan
testis sendiri, yaitu sebagai tempat spermatogenesis, merupakan kumpulan dari saluran yang nanti yang dinamakan sebagai tubulus seminiferus. Kemudian bagian yang melekat di sampingnya ini itu juga merupakan saluran-saluran vas deferens, merupakan saluran-saluran sebagai tempat pematangan sel spermatozoid sementara waktu. Kita kembali. Nah, pada bagian testis tadi, tubulus-tubulus tadi, apabila diambil sebuah kemudian dipotong secara melintang, maka akan ditunjukkan struktur anatomi yang seperti ini. Jadi merupakan kumpulan-kumpulan sel, kemudian di bagian dalam berlubang, kemudian di bagian dalamnya terdapat sel-sel spermatozoid. Jadi seandainya satu bagian diperbesar, bagian tersebut adalah begini. Bagian yang paling luar, mendekati dari dinding paling luar dari tubulus, ini adalah spermatogonium, yaitu merupakan sel bakal calon sel spermatozoid, bahkan calon sel sperma. Kemudian bagian yang lebih dalam disebut sebagai spermatosit primer ini. Kemudian bagian dalam lagi dinamakan spermatosit sekunder. Kemudian bagian dalam lagi ini yang ditunjukkan pada gambar ini adalah sel spermatid. Dan bagian yang terdalam mendekati saluran ini adalah merupakan sel spermatozoa sudah terbentuk, atau sel sperma sudah terbentuk. Lalu bagaimana proses spermatogenesis itu terjadi? Yaitu prosesnya melalui suatu pembelahan sel. Pada waktu pertemuan pada waktu yang lalu kita sudah mempelajari yaitu yang namanya pembelahan sel. Ada dua macam pembelahan sel, yaitu yang pertama adalah pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pada awalnya spermatogonium atau calon sel sperma yang nanti akan mengalami proses spermatogenesis ini mula-mula akan membelah secara mitosis. Jadi setelah mitosis, jadi menghasilkan yang disebut namanya spermatosit primer. Pada spermatosit primer ini jumlah sel anakan sama dengan jumlah sel induk. Ini merupakan ciri dari pembelahan mitosis. Jadi dituliskan 2N atau bersifat diploid pada waktu yang lalu. Lalu selanjutnya dari spermatosit primer itu mengalami dua tahap pembelahan, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Yang pertama, spermatosit primer akan membelah menjadi dua bagian yang disebut sebagai meiosis 1, akan menghasilkan yang dinamakan spermatosit sekunder. Pada spermatosit sekunder ini, kromosom yang dihasilkan adalah separuh atau setengah jumlah kromosom induknya. Maka diberi label di sini N, tadi 2N. Kemudian spermatosit sekunder akan mengalami proses pembelahan meiosis yang kedua. Kan ada dua, kemudian dua bagian tadi masing-masing membelah sehingga terbentuk 4 spermatid, calon sel sperma yang bersifat haploid juga. Maka masing-masing diberi simbol N. Kemudian dari spermatid ini akan mengalami proses yang disebut diferensiasi. Proses diferensiasi adalah perubahan bentuk dan struktur sel yang tadinya hanya bulat-bulat seperti ini, kemudian muncul bagian yang berbentuk semacam ekor seperti ini. Inilah yang namanya proses diferensiasi. Maka secara keseluruhan,
proses spermatogenesis dihasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Ya, baik. Tadi Anda sudah menyaksikan pembelajaran dari saya tentang proses spermatogenesis dan oogenesis. Dari pembelajaran tadi yang sudah saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan Anda dapat mengerti dan dapat mengingat, sehingga nanti pada waktu ulangan atau mungkin pada waktu tes Anda bisa dapat mengerjakan soal-soal IPA, terutama IPA kelas 9 semester 1 kurikulum 2013. Sekian dari saya dan terima kasih.